Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah sampai di ibadah keluarga di bulan Pelkes ini. Ibadah keluarga pada tanggal 10 Juni 2020. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Di dalam masa pandemi COVID ini, kita diharapkan selalu setia dan selalu berharap kepada Tuhan, yaitu kita selalu tekun di dalam firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai, kita akan menghadap Tuhan dengan memuliakan nama-Nya karena kasih setianya besar kepada kita. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 2, Haleluya, puji Tuhan, puji nama-Nya, bait pertama dan kedua. Sebelum memulai, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, yang kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pemeliharaan-Mu, sehingga kami dapat menikmati karya-Mu di dalam berbagai pengalaman di sepanjang hari ini. Ajarilah kami untuk bersyukur setiap sukacita dan berkat yang kami nikmati. Didiklah kami untuk belajar dari kegagalan atau kesukaran yang kami lalui hari ini. Dengan demikian, kami senantiasa mengimani kuasa dan penyertaan-Mu yang sempurna dalam keterbatasan kami. Saat ini, kami juga bersyukur dapat menghayati persekutuan bersama keluarga di GPIB Bukit Zaitun ini. Kiranya Engkau mengurapi kami semua dan ibadah ini berkenan bagi-Mu, ya Allah. Inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 73 ayat 21 sampai 28 secara bersilih ganti, yaitu seperti kita membacakan kitab Mazmur. Yang tercetak keluar, kami akan membacakan yang tercetak ke dalam Bapak Ibu Saudara yang membacakan. Kita mulai dari bait ayat 21. Ketika hatiku merasa pahit, aku dungu dan tidak mengerti, tetapi aku tetap di dekat-Mu. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Kau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaan. Kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 300, Kepadamu ku berdoa, bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan dan pertolongan Roh Kudus. Bapa di surga, dalam ibadah keluarga pada tanggal 10 ini, kami mengucap syukur Tuhan boleh kumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing, dan kami hendak disapa melalui kebenaran firman dalam Injil Yohanes pasal 4. Kami mohon Roh Kudus Tuhan menuntun hamba-Mu, kami semua yang hadir, agar kami boleh memahami dan melaksanakan firman Tuhan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan bersabdalah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah berdiri. Kita buka bersama di dalam Injil Yohanes pasal 4, ayat 11 sampai dengan ayat 26. Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan ayat 26 kita baca bersilih ganti, dan pada ayat 26 kita baca bersama. Demikianlah firman Tuhan. Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai pada kehidupan kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kamu." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya dalam hidup beriman setiap hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. 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 Silahkan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Yohanes yang menulis Injil Yohanes 1, 2, 3 Yohanes dan Kitab Wahyu. Yohanes menyampaikan Injil ini kepada dunia terpelajar, dunia cendekiawan. Itu terbukti dalam pasal 3, ada percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus dia seorang yang ahli dalam bidang agama, seorang doktor. Tapi dia datang kepada Yesus tidak memakai iman, dia memakai
kekuatan diri sendiri, artinya pikiran manusia, dan Yesus menjawabnya dengan iman. Ada pertanyaan, ada jawaban, dan khususnya pada pasal 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Yang menarik Bapak Ibu, perempuan Samaria ini tidak dikasih tahu siapa namanya. Perempuan Samaria ini dia datang untuk menimba air pada siang hari. Jam orang sudah tidak lagi padat-padatnya datang ke sumur itu untuk mengambil air. Kenapa dia datang di siang hari? Karena dia menghindari situasi orang-orang yang ada dan juga dia mengetahui latar belakang hidup dia yang tidak sesuai dengan situasi pada saat itu. Namun yang menarik bahwa Yesus justru berjumpa di siang hari dengan perempuan Samaria ini, yang justru perempuan Samaria atau orang Samaria ini dibenci oleh orang Yahudi. Yesus justru hadir dalam situasi yang menurut manusia saat itu ada kebencian. Yesus hadir untuk memberikan kasih, Yesus hadir untuk memulihkan. Dan yang menarik Bapak Ibu, di dalam ayat 11 ini kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, Engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah Engkau memperoleh air hidup itu?" Yesus menawarkan kepada perempuan ini air hidup. Air hidup itu apa Bapak Ibu? Air hidup itu adalah firman. Air hidup itu adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita mau hidup di dalam air hidup, kalau kita mau hidup di dalam firman, maka kita dapatkan sukacita, kita memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan ini. Tuhan mengetahui latar belakang perempuan ini karena Yesus bertanya kepadanya, "Panggillah suamimu," di ayat 16 itu. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Yang menarik bahwa perempuan ini dia tidak menyembunyikan, tapi dia jujur dengan kerendahan hati. Dia mengakui di ayat 17, kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Perempuan ini jujur karena dia hidup tanpa ikatan perkawinan dengan suami yang sekarang, dan Yesus mau pulihkan kehidupan daripada perempuan Samaria ini. Yesus memberikan di tengah-tengah masalah yang dia hadapi, Yesus memberikan air hidup. Dan di sini dia mengakui di ayat 19, kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi." Dari sikap hidup Yesus yang diperlihatkan kepada perempuan ini pada waktu dia datang timba air, Yesus tawarkan air hidup. Di situ ada perubahan. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan perempuan ini, yang tadinya dia berada dalam tekanan, yang tadinya dia berada dalam rasa malu, Tuhan berikan dia pemulihan sehingga dia memperoleh air hidup ini, dan air hidup yang dia peroleh tidak dia simpan untuk diri dia sendiri, tapi dia sampaikan juga kepada orang Samaria. Itu kalau Bapak Ibu lihat di hari Kamis, orang Samaria itu menahan Yesus 2 hari dalam kota Samaria. Mereka mendengar tentang juru selamat itu dan banyak orang percaya dan memperoleh keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menarik juga kita lihat di dalam ayat 20 sampai dengan ayat 22 tentang penyembahan. "Nenek moyang kami menyembah di gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Bapak Ibu, dari ayat ini Yesus mau merubah pola pikir mereka supaya penyembahan itu bukan dalam tempat di gunung atau dalam tembok-tembok yang ada,
Tapi penyembahan itu adalah bersifat luas, artinya rumah kita juga adalah tempat untuk kita menyembah Allah. Kita bersyukur bahwa dengan situasi COVID-19 ini kita diizinkan Tuhan untuk ibadah di rumah kita masing-masing. Itu berarti tempat ibadah bukan saja dalam rumah gereja, tapi tempat ibadah adalah juga di rumah kita masing-masing. Apakah kita menyembah dengan benar tentang air hidup itu, tentang keselamatan itu? Yesus memberikan penyembahan yang sesuai di ayat 24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Kristus dalam roh dan kebenaran. Artinya tidak ada dalam dunia ini yang dapat memberikan bagi kita jaminan. Tidak ada satu kuasa apapun di dunia ini yang menjamin kita. Hanya Kristuslah yang menjamin kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya yang ada dalam hati kita. Kita menyembah Yesus dengan benar, air hidup itu roh dan kebenaran. Mari Bapak Ibu, di bulan pelayanan dan kesaksian ini, perempuan Samaria ini mewakili kita semua. Kenapa tadi pertanyaan saya di awal, kenapa tidak disebutkan namanya? Ini mewakili kita semua, kita juga termasuk seperti perempuan Samaria itu. Tapi Kristus hadir memberikan bagi kita keselamatan, air hidup, firman, supaya kita hidup dalam firman itu. Yang menarik juga perempuan ini, dia mengakui akan hidupnya dengan kerendahan hati. Kita juga mari kita akui hidup kita dengan kerendahan hati, dan Yesus mengisinya dengan keselamatan. Kristus sudah memberikan bagi kita keselamatan. Di bulan pelayanan dan kesaksian ini, keselamatan itu jangan milik kita saja, tapi mari kita berbagi kepada sesama kita yang membutuhkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman ini dalam Gita Bakti 245, bait pertama dan kedua, hidupku disentuh oleh kasih Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih melalui kesempatan ibadah keluarga pada malam hari ini. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 4 memberikan bagi kami tentang air hidup, yaitu firman. Kristus memberikan kepada perempuan Samaria keselamatan, dan Kristus juga memberikan bagi kami keselamatan yang telah dikerjakan di dalam karya Yesus yang mati dan bangkit bagi kami. Dan di bulan pelayanan dan kesaksian ini sebagai gereja-Mu, kami diizinkan Tuhan untuk bersaksi tentang karya Kristus. Berkati kami supaya sebagai keluarga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua lanjut usia, kami boleh hidup dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini, berbagi anugerah Tuhan yang telah kami terima kepada sesama kami, melalui sikap hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, berkati gereja-gereja Tuhan yang beribadah di rumah-rumah. Berkati kami semua jemaat-Mu GPIB Bukit Zaitun, sektor 1, 2, dan 3. Lindungi kami dalam rumah tangga, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan usaha-usaha yang dijalani dalam situasi COVID-19 ini. Banyak pergumulan, banyak masalah yang kami alami, kami hadapi, tapi kami yakini di dalam Tuhan ada kekuatan, ada jalan keluar, ada sukacita. Tuhan berkati dalam kehidupan kami ke depan, begitu juga dengan pemerintah bangsa dan negara kami, saudara-saudara kami yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, tim medis yang ada, kami serahkan dalam penjagaan Tuhan. Lindungi lingkungan di mana kami berada, pakai kami bersama sebagai alat kesaksian-Mu dalam bulan pelayanan dan kesaksian ini. Inilah ungkapan syukur kami Bapa, berkati kami bersama, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus sumber sukacita kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan berdasarkan pesan Alkitab dari Mazmur 119 ayat yang ke-108 yang mengatakan, kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 89, Dunia Ini Untuk Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian,
marilah kita menyerahkan persembahan yang sudah kita serahkan. Marilah kita berdiri dan berdoa bersama-sama secara berbalasan. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang begitu. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan kita daerah seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Dengan sukacita kami menyerahkannya di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam amanat pengutusan. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kita memuji Tuhan dalam Kidung Jemaat 363 bait pertama dan ketiga. Mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin.